Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri YB. Yang pertama, yang pasti gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga udah nge-like dan juga udah subscribe di video gue sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau bikin konten lagi mengenai mobil bokap lah ya, mobil bokap. Ini mobil Camry. Terus gue mau tes bahan bakarnya sama kayak waktu gue ngetes bahan bakar Civic FD waktu itu kan. Menurut gue videonya lumayan rame ya, karena yang nonton ada 1000 dan mudah-mudahan video ini juga rame lah ya. Sekalian gue juga penasaran sebenarnya nih, konsumsi bahan bakar dari mesin 2400 cc ini berapa gitu kan. Yaudah langsung aja, yang mau lihat mobilnya ini kita lihat. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Fikri YB. Tadi kalian udah lihat eksteriornya kayak gimana, dan sekarang gue lagi di jalan. Tentu saya dibantu dengan teman saya lah, Raffi. Terima kasih, Bi. Terus gue sekarang lagi mau ke pom bensinnya, Pertamina aja lah ya. Di sini posisinya bensin gue cuma setengah, jadi nanti kita isi fullin dulu karena kan kita pakai metode full to full ya, kayak waktu video gue yang FD gue itu. Kita fullin dulu, nanti kita jalan sekitar 10-15 km, baru kita hitung di akhir itu kita isi full lagi. Jadi selisihnya nanti kita bisa tahu penggunaannya selama 15 km ini berapa. Ya mudah-mudahan bisa merepresentasikan lah ya, merepresentasikan dari rata-rata penggunaan bahan bakar mobil Camry ini. Kebetulan gue bikin konten ini juga karena guanya sendiri yang kepo ya, berapa sih sebenarnya penggunaan bahan bakar dari mesin mobil sedan ini yang masih tergolong baru ya. Harusnya mobil semakin kesini kan semakin irit ya, karena injeksinya semakin bagus. Dan juga kalau misalkan mobil masih baru kan part-partnya masih baru semua, dan mudah-mudahan valid lah ya hasilnya. Ntar juga gue di pom bensin bakalan minta abangnya buat ngisinya tuh bener-bener full banget, full sampai keluar-keluar. Jadi pokoknya sampai full banget. Terus juga pas abis gue pakai selama 10-15 km itu bakalan gue suruh abangnya lagi sampai full banget juga. Dan di sini gue belum tahu sih cara reset auto tripnya kayak gimana, tapi nanti gue cari tahu dulu. Oke, jadi sebenarnya sambil nunggu kita ke pom bensin, gue ngobrol tentang mobil ini lah ya. Jadi sebenarnya mobil ini itu kan tahun 2021 Camry XV70 dengan mesin 2500 cc atau lebih tepatnya 2490-an, dan transmisinya matic. Dia nggak ada paddle shift. Setahu gue kalau Accord tuh kan ada paddle shiftnya ya, tapi dia ada yang buat gear transmissionnya di sini yang bisa di pakai mode S itu Shiftronic. Terus juga sebenarnya dari Camry sendiri itu kan bisa dibilang sedan mid level kali ya. Jadi dia tuh dimensinya tuh gede banget, terutama di belakang, karena orang-orang pada bilang mobil ini mobil penumpang ya. Jadi yang paling luas tuh yang ada di belakang. Jadi dari jarak antara jok belakang dengan jok gua ini jauh banget dan luas banget. Terus juga dari impresi gua mengenai mobil ini, gua kan sebenarnya pernah juga ya pakai Camry yang generasi yang sebelum ini, yang sebelum XV70. Itu XV50 atau 60 ya? Seingat gua ada satu versi yang nggak masuk di Indonesia. Pokoknya versi gue pakai di Camry ini yang versi sebelum ini yang ada di Indonesia tuh. Menurut gue dari dimensinya lebih luas yang generasi sebelumnya. Kenapa ya? Terus juga dari tarikan lebih narik dari yang generasi ini gitu. Generasi yang sebelumnya tuh lebih kenceng gitu dari yang gue rasakan ya. Mungkin karena gue belum terbiasa juga kali ya naik mobil ini. Terus juga mobil ini dari segi DRL-nya itu dia nggak otomatis, jadi harus gue nyalakan dulu di sini nih di mode auto. Jadi kalau nggak gue nyalain tuh DRL-nya nggak nyala. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin buat biar lebih fleksibel aja kali ya. Misalkan ada orang yang nggak mau pakai DRL kayak gitu.
Terus dari panel-panel di depan sini itu sebenarnya nggak jauh beda ya, sama aja kayak dia pakai layar LCD yang gede, terus AC digital yang sebelumnya juga pas gue pakai juga udah digital. Terus di sini yang menjengkelkan juga speedometernya itu nggak berubah banyak ya, sama-sama layar MID-nya kecil doang gitu. Padahal harapan gue tuh harusnya Camry yang baru ini kan harganya kan cukup naik ya. Jadi harapan gue tuh harusnya speedometer udah pakai digital lah setengah gitu kan, kayak Honda Accord atau yang kayak Mazda gitu. Mazda kan Mazda CX lah ya. Mazda CX tuh setahu gue dia nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya digital, tapi dia cuma di sebelah aja digital gitu. Tuh lumayan sih. Terus buat eksterior sih yang beda banget dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh Camry identik dengan mobil yang ngotak-ngotak gitu ya, desainnya kotak lah pokoknya. Sekarang udah ada lekukan-lekukannya, terus juga kalau boleh gue bilang atapnya itu atap ala-ala coupe lah ya. Jadi dia ada landai ke bawah gitu, jadi keren sih. Terus dari grill depannya dia membesar, jadi kayak model-model sekarang ya. Sepertinya semua mobil di zaman sekarang tuh grillnya gede ya, kayak BMW juga grillnya semakin gede, terus Mercy grillnya semakin gede, mungkin Toyota juga mengikuti perkembangan zaman. Oh ya BTW kita udah nyampe di pom bensinnya, boleh di short. Nah jadi kita terpaksa untuk matikan kamera dulu ya guys ya, karena tidak boleh bermain HP. Halo teman-teman, tadi gue udah ngisi bahan bakarnya di Pertamina. Gue itu isi Pertamax tadi dan harganya itu ini 300.000. Ya udah nanti gue foto aja lah ya bonnya. Jadi gue ngisi tadi dari setengah ke full, bener-bener setengah. Tadi bener-bener jarumnya itu ada di tengah, itu di pokoknya di tengah-tengah antara full dan kosong lah. Terus pas gue isi Pertamax, gue bilang tadi full banget ya mbak, itu tadi 308.000. Dan sekarang auto tripnya udah gue reset, boleh dilihat pi, kelihatan ya trip A nya nih. Nanti kalau misalkan gue lihat trip B itu kan trip B 5.000. Ini odo gue tuh mobilnya baru dipakai 5.000 km, udah lumayan lah ya. Terus ini trip A nya udah 0. Sekarang gue jalan dulu ya guys, sekitar 10-15 km. Nanti gue kembali lagi ke pom bensin itu, gue isi lagi full ya. Oke, pakai kita langsung aja pi, langsung aja lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol dikit lah ya mengenai mobil ini. Jadi mobil ini emang secara dari luar tuh ya gede banget, karena posisinya mobil ini kan berarti ada di atas Toyota Altis ya. Yang mana Altis itu kalau dibandingin itu sekelas sama FD gua. Jadi ukurannya tuh ini di atasnya FD gua, berarti kalau gua bawa mobil ini ya gua hati-hati sih, soalnya moncongnya kan panjang banget tuh ya, moncongnya panjang dan juga dimensi lebarnya itu gede, lebih gede daripada mobil gue yang FD. Nah untuk tarikan sendiri sebenarnya gue nggak terlalu merasa perbedaan yang sangat-sangat beda banget ya, karena mungkin kalau RPM bawah emang rasanya sama-sama aja. Dan beban mobil ini mungkin lebih gede ya daripada FD gue. Jadi kalau disandingin sama mesin yang 2500 cc ini ya bukan yang terlalu over banget, malah cukup gitu, malah cukup untuk menopang beban yang sebesar ini gitu. Terus dari fitur sendiri, perubahannya dari yang versi sebelumnya itu, dia itu konsol di di bagian setirnya tuh di kiri kanannya ini lebih banyak optionnya. Sekarang cruise control tuh udah bukan yang di bawah ceklekan sini, yang bukan di bawah setir lagi. Sekarang dia udah gabung sama panel yang ada di setir ini. Menurut gue lebih cantik sih, lebih rapi ya untuk ukuran mobil Toyota. Terus juga dari desain interior sih menurut gue cukup bagus lah ya, sangat bagus lah ya dibandingkan FD gue yang kuno banget ya, mobil tua juga kan. Dibandingkan Fortuner juga pastinya lebih bagus ini, karena ini tuh udah semuanya tuh udah soft touch. Semuanya udah soft touch, ini udah nggak ada yang plastik-plastikan biasa. Apalagi sini nih, ini udah pakai kayak busa-busa kayak gitu lah. Udah pakai
terus di setirnya juga udah dilapisi sama kulit, jadi lebih apa namanya, nggak licin lah kita gripnya tuh enak, nggak licin gitu. Dan sebenarnya gue belum pernah nyobain Honda Accord sih, jadi gue nggak bisa bandingin tenaganya kayak gimana sama Accord, tapi dari pengalaman gue sih kayaknya Honda bakalan lebih gede sih tenaganya sih. Nggak tahu kenapa ya, ini cuma opini gue aja ya. Menurut gue Honda tuh lebih apa ya, dalam opini gue tuh Honda tuh lebih bagus gitu daripada Toyota, walaupun mereka kan sama-sama Jepang ya. Mungkin dari spesifikasi mungkin bisa sama aja, tapi menurut gue tuh, perasaan gue tuh Honda tuh entah kenapa lebih saik lah gitu kan. Kalau misalkan kalau dibandingin nih Toyota Fortuner sama Honda CR-V itu kan kalian bisa lihat lah ya perbedaannya. Kayak CR-V itu menurut gue ya lebih ganteng banget dibandingkan Toyota Fortuner gitu. Terus juga Honda Civic yang baru itu lebih ganteng juga menurut gue daripada yang Toyota Altis yang baru juga. Terus apalagi ya yang bagus tuh Honda, paling HRV berarti kalau di Toyota apa ya pasangannya ya? Oh ini Toyota ada yang bagus yang menurut gue keren banget, itu Toyota Corolla Cross. Nah itu menurut gue desainnya kece banget, kece punya, pokoknya itu mobil keren sih. Dan sepertinya seingat gue Corolla Cross hybrid itu udah semi hybrid gitu. Ya kesimpulannya sebenarnya mobil ini walaupun yang mesinnya 2500 cc dan tergolong cukup gede untuk mobil 2 seater ya, tapi sedan, tapi menurut gue tenaganya nggak yang ganas-ganas banget, masih santai-santai aja karena bebannya dari mobil ini juga gede banget. Jadi ini masih nyaman banget dipakai buat harian, malah belum nyaman banget apalagi kalau kalian duduknya di belakang dan disupirin ya. Tapi dari segi desain sendiri yang terbaru, Camry yang terbaru ini yang XV70 buat seseorang nyupir sendiri juga nggak kalah keren gitu. Mungkin buat kalian yang mau terlihat seperti budak korporat kali ya, terlihat seperti pekerja korporat gitu, pengen beli Camry jadi kayak bos muda gitu kan, itu masih keren gitu. Kecuali kalau gue yang bawa ini malah jadi kelihatan kayak supir ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ya ini juga bukan mobil gue kan, gue cuma numpang pakai doang. Dan secara selera gue juga, gue lebih suka Honda Accord gitu. Honda Accord menurut gue desainnya, wah dia dari dulu tuh desainnya memang lebih kece Accord ya menurut gue ya. Camry itu kebanyakan kotak-kotaknya gitu, kayak mobilnya kayak standar banget dilihatnya itu. Tapi ya udahlah, adanya ini kan kita pakai itu. Mungkin nanti kalau ada pinjaman Accord, gue pengen banget nyobain mobil itu dan pengen banget gue review dikit lah ya. Terus gue kontenin, gue masukin YouTube gue. Oke sih, ini gue sambil jalan-jalan dulu aja. Trip A-nya baru 2 km. Mungkin nanti gue record lagi nih. Gue mau ngobrol dulu lah ya sama teman gue nih. Oke, bye. Oke guys, sekarang kita udah sampai di pom bensinnya. Ya udah, gue ngisi bensin dulu ya. Tadi gue udah selesai isi bensin di pom bensin, isi Pertamax lagi. Dan tadi itu kan trip A-nya menunjukkan 24,8 ya. Dan setelah gue isi penuh itu, gue isi tadi 2,37 liter, yang mana kalau misalkan gue bagi odometernya dengan bahan bakar yang terpakai tadi 2,37 liter, didapatkan 1 km itu dapat 10,4 km. Jadi 1:10 gitu. Oke, mungkin begitu dulu aja video kali ini, yang ternyata 2400 cc ini hasilnya lebih irit ya dibandingkan FD gue, yang mana FD gue itu kan 1:8 ya. Sedangkan kalau mobil ini, Camry ini 1:10, jadi lebih irit mobil ini. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga gue menerima kritik dan saran yang membangun ya guys ya. Makasih, bye.